Hari ini kita nyoba ke Saguling sama bapak kita. Ntar kita cari dulu bapak kita, guys. Mana ya? Tadi tinggalin masang dulu. Tinggalin masang kamera. Kita susul dulu ya. Mana nih dia? Ini by the way jalannya baru ya, guys ya. Di sini biasanya aduh parah banget. Jalan sini tuh rusak. Tuh lihat ada ini pabrik-pabrik. Nah, apalagi bagian sini nih. Aduh. Ampun, oh itu tuh. Dia baru sampai situ, Cak. Let's go, kita udah ketemu. Aduh, kalau sama ini pasti pelan. Jujur, pasti pelan. Ya, pokoknya intinya hari ini kita riding santai aja, pemanasan sebelum nanti kita sebelum nanti kita minggu depan awal bulan kita ke Jogja, kita touring lagi, solo touring Jogja. Sumpah gua tuh paling males jalan di sini, soalnya yang pertama jalan jelek, bumpy, banyak gelombang. Nah kayak gini nih contohnya nih, motor gua kan pendek ya biasa lah, kita anak muda ya pasti downsize. Walaupun ini motor harian gua ya, bukan motor yang buat warawiri. Nah lihat nih, buat kalian nih hati-hati kalau misal ada yang dari Jakarta sana mau ke Bandung, atau enggak dari Bogor mau ke Bogor. Jalanan ini tuh udah paling males, Cok. Soalnya kayak gini tuh, aduh, belok CNC, terus sok hampir mentok. Ini kalau kencang-kencang lewat sini udah, jujur agak janggal sini. Wih, dia bawa anjing. Oh, mau berburu dia dari hutan kayaknya, berburu. Biasanya kalau yang kayak gini bawa babi hutan, mau berburu babi hutan dia. Ini juga sebenarnya sering bapak kita tuh pengen ikut kalau kita touring ya kan, cuman selalu gua tolak. Aduh. Soalnya apa ya, kayak gini, Cok, lihat. Aduh, kalian mau sampai jam berapa misal? Kalau kayak ya yang deket-deket kan kayak ke Jogja, gue biasanya kalau ke Jogja tuh 6 jam lah dari rumah gue, dari sini. Misal kita bawa bapak kita ya kan, apa nggak besoknya beja, jujur besoknya beja, Cok, kalau bawa bapak kita nih. Dikit-dikit berhenti pasti. Dia tuh sebenarnya jarang bawa motor. Ini juga bawa motor karena ini tuh motor kakak kita. Itu, kakak kitanya lagi gawe, motornya ditinggal sini di Bandung, jadi gak dibawa. Gitu. Nah, gara-gara nganggur motornya, anjir. Jadi dia pakai itu. Udah lama katanya nggak motoran. Sebenarnya dulu bapak gua juga kece, guys. Dia anak motor habis. Dia motornya motor kayak gitu, motor Tiger kalau nggak salah tuh. Ya motor-motor
Starboy pada zaman masanya ya guys ya. Kalau sekarang kan Matic, Aerox, Vario, Mio. Kalau zaman dulu dia, wih pakai yang kayak gini gagah coy. Cuman ya karena kalau sekarang pertama ibu gua kan gak setuju kalau dia motoran, terus dia juga nggak suka, ibu gua tuh nggak suka kalau motoran, takut. Ya terpaksa lah bapak gua mengurungkan niat hati dan hobinya itu. Sebenarnya kasihan jujur, kayak dia hobi motoran, dia hobi mancing, dilarang cowok sama ibu kita. Jadi dia ya udah ngikut baik. Aduh, kalau kata sekarangnya mah suami takut istri. Jadi dulu wah gagah sebenarnya dia, cuman ya karena bertahun-tahun ya kan nggak megang motor, terus ya udah lama lah gitu nggak pakai motor, jadi kaku lah dia tuh. Oke, nah jadi sekarang kita udah sampai tuh Desa Citatah Membara. Ini nih desa ini nih yang orang-orang sering disebut Swissnya Bandung. Swissnya Bandung karena apa ya? Karena gini cowok, Swissnya Bandung tuh kalau kalian bisa lihat kan debu di sini, banyak pabrik, makanya disebut Swissnya Bandung. Ini lumayan sih, udah bersih segini, nggak terlalu kelihatan. Kalau siang tuh, aduh, udah panas penter ya kan. Debu juga di sini. Udah sih, bad mood sih, jujur sih, kalau kata gua, bad mood. Oke, friend, kita di sini ngisi bensin dulu ya, soalnya motor bapak kita bensinnya sekarat. Jadi kita isi bensin dulu. Karena motor kita masih ada, kita nunggu aja depan. Abi nungguan di ditunya. Siap. Yoi. Kita di pom bensin Citatah ini. Ya inilah penampakan motor yang kita pakai ya guys ya, NMAX New 2022. Nih ya masih modif tipis sih, soalnya ini baru kemarin lah gitu, baru bilet sama ya pengereman lah biar safety ya kan. Ayo kita lanjut. Let's go. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi syahara lana hada wa kana lahu muqtilah. Walaupun dekat, kita harus tetap berdoa biar diberikan keselamatan. Yo, let's go. Let's go. Oh, lihat guys, ada pabrik. Nah, kayak gini makanya di sini tuh disebut Swissnya Bandung. Yo, laksonin guys tuh, lihat tuh kanan. Nah ini nih, hati-hati pokoknya kalau lewat udah yang tadi itu lihat pabrik itu, terus di depannya ada jembatan di sini. Ini jalannya jujur kalau kenceng tuh mampus kalian. Aduh. Oke friend, jadi kita udah mau belok ke arah PLTA Saguling. Nah buat kalian nih yang mau ke arah PLTA Saguling nih, kita di sini di pasar ini belok ke kiri. Nah ini jalan yang mau, kalau misal kalian mau ke Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, yang viral itu guys, yang kayak tempat kayak tempat yang sungai itulah pokoknya, yang batu-batu itu, yang gua.
Nah, jalannya tuh ke sini. Jadi kalian di belokan barusan tuh belok ke kiri. Kalau lurus nanti kalian masuknya ke Cianjur, nanti ke sananya Cianjur Bogor ke jalur utama. Nah, karena tujuan kita sekarang riding tipis-tipis ya kan, kita mau nanti kita muter nih rutenya. Sekarang kan kita masuk ke arah sini, nanti kita pulang tiba-tiba ada di arah sana tuh, jadi ke arah Batu Jajar pokoknya. Jadi kita nanti muter. Aduh, motor bapak kita kagak nyala ya guys ya. Jadi gini nih caranya nih, tok starter. Nah gitu. Motornya nggak nyala, kabel bodinya harus ditarik dikit. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut, let's go. Nah jadi gitu guys, pokoknya jalur ini tuh nanti kita tembus, kita bisa muter. Pokoknya buat warga-warga Bandung Barat udah pada tahu lah pastilah. Nah buat kalian juga nih yang luar daerah bisa mau nge-explore Bandung Barat, ini tuh jalur ini bisa muter nanti kita bisa ke arah Cililin. Terus kalau enggak kalian kalau mau keluar di Kota Baru juga bisa gitu. Pokoknya ini ngelewatin PLTA Saguling ya guys ya. Oke friend, jadi kita di sini ketemu sama bocil. Jangan duit. Nah ini kita ke arah sana ya. Nepi mana nepi dia? Oke. Cesela, mantap. Cesela. Yo, ayolah kadenya. Nah, kita masuk ke sini, objek vital nasional guys ya. Duduk. Nah, jadi barusan kita dicegat bocil. Dia mau ikut katanya dia mau nyari duit kerja buat sekolah. Aduh, jujur sih sedih sih, kasihan sih. Dia masih sebesar itu, barusan cerita dia orang Cipanas Cianjur kesini buat nyari duit. Nah buat kalian nih yang hidupnya berkecukupan di sana, terus ya masih bisa enak lah gitu kan, kalian harus banyak-banyak bersyukur cok. Jujur kata gua, bersyukur itu yang paling penting, soalnya nikmat tuh kalau nggak kita syukuri hilang. Soalnya gua pernah ngerasakan itu. Cuman ya balik lagi, dengan kayak gitu kita harus tobat, kita harus berusaha lagi, jangan sampai terpuruk terus jadi ini. Jujur barusan lihat bocil-bocil itu, dia seumuran adik gua cok, sumpah sedih jadi gua ngedengarnya. Nah guys, jadi ini guys buat pemandangannya tuh di sini indah sih kalau kata gua ya. Cuman entah kenapa ya di daerah ini tuh walaupun banyak pohon kayak gini gitu kan, masih asri lah ya, tapi hawanya agak panas jujur kalau kata gua. Tuh jadi pemandangannya kayak gini guys kalau kesini tuh. Nah, anjay, kalau bapak kita enak cowok, motornya proper buat ke tempat-tempat kayak gini. Kalau motor kita mah aduh. Nah jadi kalau misal kalian udah sampai sini nih,
Kalau mau ke Sanghyang Kenit yang tadi kata gua tuh, yang apa? Yang angin, yang sungai yang gua dia ke sini ke kanan nih, udah deket nih. Tuh, kalau sekalian lihat kita sekarang ke arah kiri ya, soalnya kita mau ke Bendungan. Nah guys, kita ini lihat tuh, udah mulai kelihatan itunya tuh, si sutet-sutet dari GI ini tuh yang ngalirin listrik ke daerah KBB nih, tuh lihat tuh. Oke guys, jadi kita di sini udah lumayan dekat ya. Yo kita video bapak kita nih. Oh, lihat tuh. Hey, gagah ya bapak kita ya. Walaupun udah tua keladi. Tuh guys, lihat di atas ada ini. Nah, ini bendungannya ya guys ya. Tuh. Udah mulai mau ke bendungannya. Tangki pendatar air. Nah, ini tangki nih. Kita udah mau ke bendungannya nih, lihat guys. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ada pos keamanannya juga nih di sini nih. Nah guys, lihat ini ada tebing terowongan inspeksi peninggalan Belanda ini. Tuh, daerah tertutup. Ini peninggalan Belanda ini, nembus ini, nggak tahu sampai mana ini nembusnya. Tuh, nembus gunung ini. Subhanallah, lihat guys pemandangannya guys. Tuh pemandangannya di sini tuh. Indah. Oke guys, jadi kita mampir dulu di warung nasi timbel ayam kampung 100% asli. Ciri khas Doropit yang kampung. Baru jalan bentar udah makan. Lihat ini nih, bos kita mah jalan bentar sarapan. Oke friend, jadi di sini setelah kita makan, tepatnya bapak gua ya yang makan. Nah, kita lanjut jalan lagi di sini. Nah, ini kita jalan menuju si PLTA-nya, dan di sini kita dikenakan biaya Rp5.000 katanya ya guys ya. Gak tahu buat pungli, gak tahu apa di sini. Nah, setelah kita bayar ini, kita lanjut lagi. Udara di sini enak banget ya guys ya, soalnya masih ini. Nah, ini kita udah sampai di bendungannya. Jadi perjalanan kita tuh sebenarnya mau ke sini kemarin tuh. Nah, ini kalian bisa lihat view-nya kayak gini dari atas. Sumpah ini indah banget. Nah, dari itu di bawah tuh ada jalan, cuman kita nggak bisa ke sana. Nah, oke friend, setelah tadi kita sinematik tipis-tipis di bendungan nikmatin, kita ini lanjut pulang ya. Habis dari sini, nah ini kita udah sampai, singkatnya udah di Cililin ini, di kota Cililin, di alun-alunnya. Nah, kita sempetin juga ini karena bapak kita mau beli oleh-oleh. Nah, setelah dari sana kita ngelewatin jembatan terakhir ya guys ya. Ini tuh airnya nyambung dari air yang PLTA Saguling tadi. Di sini dulu sebenarnya serem guys, cuman alhamdulillah sekarang jadi diperbarui, jadi indah lah seperti ini untuk jembatannya ya.
Nah, nanti kita di depan berhenti sebentar buat istirahat, soalnya bapak gua capek katanya. Sekalian nanti kita lihat view-nya kayak gimana dari pinggir. Di sini kita berhenti. Nah, kita berhenti di sini ya. Oke, nah kita di sini udah sampai ya guys ya di pinggirnya. Nah, ini kita tua-tua keladi kita guys lagi berpuasa sambil nikmatin suasana di sini. Nah, ini buat suasananya kayak gini ya guys ya. Di sini tuh sebenarnya enak banget kalau sore tuh sering dipakai nyoret tuh di sini. Cuman kita kemarin di sini jam 12 siang guys. Jadi aduh penter bet penter. Nah, ini kalau kalian kesini sore syahdu. Nah, singkat cerita, habis dari sana ini ada kejanggalan. Kita stuck guys di sini guys. Setelah dari jembatan tadi nggak lama dari situ kita stuck karena di sini ada yang konvoy merayakan euforia 17 Agustus ya guys ya. Jujur ini kita di sini dari jam berapa ya? Jam 12 kalau nggak salah kemarin kita stuck, benar-benar stuck di sini. Dan akhirnya kita memutuskan nanti berhenti aja guys, soalnya pertama panas, yang kedua kasihan bapak gua guys.